Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Mutia, praktikum dari kelas A kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang kecepatan disolusi obat. Disolusi adalah proses pelepasan senyawa obat dari sediaan dan melarut dalam media pelarut. Sedangkan kecepatan disolusi adalah suatu ukuran yang menyatakan banyaknya suatu zat yang dapat larut dalam pelarut tertentu setiap satuan waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi obat, antara lain suhu, viskositas, pH pelarut, pengadukan, sifat permukaan zat, ukuran partikel, formulasi, teknik pembuatan sediaan, dan polimorfisme. Dalam bidang farmasi, penentuan kecepatan disolusi suatu zat perlu dilakukan karena kecepatan disolusi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi absorpsi obat, di samping membantu memprediksi kecepatan absorpsi obat di dalam tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Novan Witama dari kelas Praktikum Biofar A kelompok 4 akan menjelaskan tentang Praktikum Biofar mengenai kecepatan disolusi. Di dalam video, menurut Sergel, kecepatan disolusi merupakan kecepatan zat aktif larut dari suatu bentuk sediaan utuh atau pecahan atau partikel yang berasal dari bentuk sediaan itu sendiri. Disolusi adalah suatu proses pelarutan senyawa aktif dari bentuk sediaan padat ke dalam media pelarut. Faktor-faktor yang menentukan laju disolusi yaitu suhu, viskositas, pH, pelarut, pengadukan, dan ukuran partikel. Kecepatan disolusi zat aktif dari keadaan polar atau dari sediaannya didefinisikan sebagai jumlah zat aktif yang terdisolusi per unit waktu di bawah kondisi antar permukaan padat dan cair. Berdasarkan di dalam video, terdapat metodologi untuk menentukan laju disolusi, yaitu yang pertama, pembuatan larutan SGF pH 1,2. Masukkan larutan SGF ke dalam lampu ukur, kemudian digoyang-goyangkan seperti ini. Lalu, dilakukan uji disolusi dengan magnetic stirrer dengan kecepatan 250 rpm, 500 rpm, dan 750 rpm. Kemudian, setelah itu, ambil 1 mili per unit waktu. Dalam waktu 0 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan sampai 60 menit, setiap menitnya itu diambil 1 mili. Setelah itu, step yang terakhir yaitu penambahan reagen untuk penentuan kadar dengan cara titrasi paracetamol yang terdisolusi. Tujuan dilakukannya disolusi obat yang pertama, untuk melakukan uji disolusi terhadap obat. Yang kedua, mengetahui pengaruh kecepatan pengadukan terhadap laju disolusi obat. Dan yang ketiga, memahami konsep disolusi obat. Menurut di dalam video, perhitungan laju disolusinya akan ditentukan dengan titrasi nitrimetri. Terdapat dua media disolusi. Yang pertama, SIF, Simulated Intestinal Fluid, yaitu cairan yang menyerupai cairan usus. Yang kedua, yaitu SGF, Simulated Gastric Fluid, yaitu cairan yang menyerupai cairan lambung. SIF mempunyai pH 6,8, sedangkan SGF mempunyai pH 1,2. Jadi, kesimpulan dari praktikum kecepatan disolusi ini adalah 1. Semakin cepat pengadukan, maka semakin besar pula disolusi obat. Yang kedua, semakin tinggi suhu, maka semakin besar juga laju disolusi. Dan yang ketiga, semakin kecil ukuran partikel, maka kecepatan disolusi juga semakin meningkat. Terima kasih. Saya Fadila Indriati dari kelompok 4 praktikum biofarmasi farmakokinetik akan menjelaskan mengenai kecepatan disolusi obat. Disolusi obat adalah peristiwa melarutnya senyawa aktif pada sediaan obat padat ke dalam medium pelarutnya, yaitu cairan gastrointestinal di dalam tubuh untuk diabsorpsi agar ditimbulkan efek terapinya. Sedangkan kecepatan disolusi adalah jumlah zat aktif yang terdisolusi per unit waktu di bawah kondisi antara permukaan padat cair, suhu, dan komposisi media yang dibakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi obat. Yang pertama adalah suhu. Semakin tinggi suhu pada proses disolusi, maka kecepatan disolusi akan semakin meningkat. Yang kedua adalah viskositas pelarut. Semakin kecil viskositas pelarut, maka kecepatan disolusi juga akan semakin meningkat. Yang ketiga adalah pH. Untuk senyawa asam lemah, semakin tinggi pH, maka kecepatan disolusi juga akan semakin meningkat. Sedangkan untuk senyawa basah lemah, semakin kecil atau rendah pH, maka kecepatan disolusi juga akan semakin meningkat. Yang keempat adalah kecepatan pengadukan.
Semakin cepat pengadukan berlangsung, maka tebal lapisan difusi akan semakin berkurang sehingga disolusi akan cepat terjadi. Selanjutnya adalah ukuran partikel. Semakin kecil suatu ukuran partikel obat, maka luas permukaannya akan semakin besar dan kecepatan disolusinya pun akan semakin besar. Selanjutnya yang keenam adalah polimorfisme. Struktur partikel zat yang berlainan, maka kecepatan disolusinya juga akan berbeda. Kristal metastabil biasanya lebih cepat terdisolusi dibandingkan kristal stabil, sehingga kecepatan disolusi akan semakin meningkat. Untuk mengolah data hasil uji disolusi, kita dapat menggunakan aplikasi DD-Solver, yakni aplikasi yang ditambahkan pada perangkat lunak Excel yang dapat memfasilitasi dan membandingkan profil data disolusi pada obat. Program ini menyediakan sejumlah metode untuk memperoleh nilai awal yang tepat. Untuk menggunakan DD-Solver, sangat mudah. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft Excel, kemudian install aplikasi DD-Solver, lalu klik Add-ins dan pilih DD-Solver, lalu pilih metode analisis yang akan digunakan, kemudian masukkan data sesuai format, lalu input kolom waktu dan konsentrasi, atur sesuai data disolusi, dan klik Run untuk menjalankan aplikasi. Kemudian buka Sheet Data Solver, lalu catat hasil dari in vitro dissolution basic data processing. Dari hasil dapat kita tentukan metode pelepasan obat mana yang digunakan. Alat uji pelepasan obat menurut USP 29NF24 ada 7. Yang pertama, alat uji disolusi tipe keranjang atau basket. Yang kedua, kettle atau dayung. Yang ketiga, tipe reciprocating cylinder. Yang keempat, tipe flow through cell. Yang kelima, tipe pedal over disc. Yang keenam, tipe silinder. Dan yang ketujuh, tipe reciprocating holder. Secara umum, alat uji disolusi ada dua, yaitu tipe keranjang dan tipe dayung. Untuk dari keranjang berupa wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan lainnya yang indah, dan terdapat suatu batang logam dan motor sebagai penggerak. Wadah disolusi dianjurkan berbentuk silinder. Kemudian yang kedua, tipe dayung. Pada tipe dayung hampir sama seperti tipe keranjang, tetapi pada tipe dayung terdiri atas daun dan sebuah batang pengaduk. Batang dari dayung tersebut sumbunya tidak lebih dari 2 mm dan berputar dengan halus tanpa menyebabkan guncangan yang berarti. Ada 5 model pelepasan obat, yaitu model Orde 0, model Orde 1, model Higuchi, model Hickson-Crowell, dan model Korsmeyer-Pepes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nursita dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan disolusi obat. Pengertian disolusi sendiri itu dimana melarutnya partikel-partikel yang lebih kecil itu dalam cairan gastrointestinal untuk diabsorpsi. Sedangkan kecepatan disolusi zat aktif dari keadaan polar sediaannya didefinisikan sebagai jumlah zat aktif yang terdisolusi per unit waktu di bawah kondisi antara permukaan padat cair, suhu, dan komposisi media yang dibakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju disolusi seperti suhu, bentuk sediaan, pH, ukuran partikel, kecepatan pengadukan, dan ukuran partikel sediaan tersebut. Ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan laju disolusi sendiri. Yang pertama, pembuatan larutan SGF pH 1,2. Larutan dimasukkan di dalam labu ukur dan digoyangkan. Setelah digoyangkan, dilakukannya uji disolusi menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 200, 500 hingga 750 rpm dan dilanjutkan dengan pengambilan 1 ml per unit waktu dalam 0, 5, 10, 15, 30 dan 45 sampai ke menit 60. Setelah itu, penambahan reagen yang digunakan untuk menentukan kadar paracetamol yang terdisolusi. Perhitungan yang akan dilakukan dengan menggunakan titrasi nitimetri. Terdapat 2 media disolusi seperti SGF yang merupakan cairan lambung yang memiliki pH 1,3 dan SIF yang merupakan cairan usus yang memiliki pH 6 sampai 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.